Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan PowerPoint yang pertama di keperawatan anak Diploma 3 Keperawatan ini mengenai konsep, prinsip dasar, dan falsafah pendekatan asuhan keperawatan dalam konteks keluarga. Ya, jadi anak menurut Depkes RI tahun 93 adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah. Ini definisi ini sudah lama, dan sekarang ada definisi yang baru, yaitu bahwa anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah, termasuk fetus atau janin yang masih ada dalam kandungan. Yang harus dipahami oleh mahasiswa adalah bahwa filosofi keperawatan anak itu ada dua yang paling penting, yaitu FCC atau Family Centered Care dan A-Traumatic Care. Konsep ini harus selalu kita bawa dimanapun kita berada ketika kita berhadapan dengan pasien yang masih anak-anak. Nah, apa sih itu Family Centered Care? Family Centered Care itu adalah perawatan berfokus pada keluarga. Jadi, dimanapun kita merawat anak, kita harus selalu melibatkan keluarganya dalam tindakan atau dalam mengambil keputusan. Itu bisa pada ibunya, ayahnya, atau pengasuh, atau siapapun saat itu yang ada menemaninya di rumah sakit maupun pada saat si anak ini dirawat di rumah, atau pada anak yang sehat gitu ya, atau pada anak yang mengalami gangguan tumbuh kembangnya. Itu semuanya sangat tergantung pada keluarga. Berbeda dengan pasien dewasa, ketika dia sudah bisa memutuskan sendiri, dia bisa merawat dirinya sendiri tanpa pertolongan dari orang lain. Nah, sedangkan untuk traumatic care adalah perawatan yang A di sini artinya tidak traumatik, jadi tidak traumatik. Jadi kalau A, traumatic care adalah perawatan yang tidak membuat anak menjadi trauma. Itu apa aja sih? Contohnya ya banyak ya. Ini adalah sebagai bentuk perawatan terapeutik. Nanti akan kita bahas contoh-contohnya melalui video yang akan saya upload nanti. Seperti apa sih supaya anak itu ketika disuntik tidak terlalu sakit, supaya anak bisa berkolaborasi dengan perawatnya, sehingga kalau datang perawat tuh tidak langsung menangis. Karena kejadian di lapangan di rumah sakit adalah anak sangat traumatik dengan perawatan di rumah sakit, sehingga ketika baru aja melihat perawatnya dia sudah menangis misalnya. Itu karena memang sangat traumatis seorang anak ketika dirawat di rumah sakit. Nah, ini yang harus perawat pahami, bahwa bagaimana caranya merawat anak tanpa membuat dia traumatis. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kita bawa terus ya, bahwa anak bukan miniatur orang dewasa. Anak itu jangan disamakan dengan orang dewasa hanya badannya lebih kecil. Tapi anak itu adalah individu yang unik, yang mempunyai kebutuhan khusus sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Gitu ya. Nanti yang nomor 3 ini menggunakan ASKES yang diberikan menggunakan pendekatan sistem. Jadi kita harus tahu bagaimana teknik kita berkomunikasi dengan pasien, dengan anak, bagaimana cara membuat anak itu mau dilakukan tindakan. Itu semuanya punya prinsip-prinsip yang
berbeda dengan orang dewasa. Ya. Nah, kemudian ini bisa dibaca paradigma keperawatan anak. Nah, ketika kita membicarakan teori keperawatan, mau keperawatan apa saja, kita akan selalu berhadapan dengan 4 poin, 4 komponen ini, yaitu manusia, sehat, lingkungan, dan keperawatan. Ya. Nah, ini adalah relationship-nya, hubungannya. Bagaimana sih manusia, dalam hal ini anak, itu selalu berhubungan dengan lingkungan, selalu berhubungan dengan keperawatan agar mencapai status sehat. Ya, jadi ini adalah paradigma keperawatan anak, di mana 4 komponen ini saling berinteraksi satu sama lain. Nah, manusia itu siapa yang dimaksud ya? Anak yang usianya tadi ya, dalam janin pun dia sudah masuk dalam bagaimana tumbuh kembangnya itu diperhatikan dalam keperawatan anak. Nah, kemudian ini kebutuhan yang spesifiknya sama, semua anak punya kebutuhan yang spesifik, yang dimana ini berbeda dengan orang dewasa. Ya. Contohnya aja ini dalam hal spiritual, bagaimana anak diajarkan agama sejak dari dia bayi, gitu ya. Sejak dari dia dalam kandungan itu sudah diperkenalkan oleh orang tuanya untuk beragama. Dalam agama Islam caranya bagaimana, agama Kristen caranya bagaimana, itu sudah dilakukan. Oke. Kemudian sehat, ya. Ini ada rentang sehat sakit. Kita misalnya berada dalam sehat optimal, kemudian mungkin ada yang disebut dengan sakit berat, dan ada sampai saatnya seseorang itu meninggal. Ini tapi dalam kelayan anak. Ini ada anak-anak selalu mengikuti rentang sehat dan sakit. Lingkungan, ternyata lingkungan yang mempengaruhi anak itu ada dua, ada lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Internalnya genetik, ya, ada banyak penyakit yang disebabkan oleh genetik, yang itu kita tidak bisa menghindari. Kemudian jenis kelamin, intelektual, emosi, kekebalan imun, misalnya itu berbeda-beda setiap anak. Kemudian ada juga yang disebut dengan lingkungan eksternal. Ini adalah seperti nutrisi seseorang yang dia dapatkan dari luar, ya. Kemudian ada di sekitarnya, ada yang disebut dengan orang tua, saudara kandung, masyarakat, sekolah, budaya, teman-teman, dan sebagainya. Itu lingkungan eksternal. Dua lingkungan ini selalu ada menemani kehidupan anak, dan anak adalah individu yang masih bergantung pada lingkungannya, maksudnya orang dewasa. Semua keputusannya, pola asuh itu semua tergantung pada orang tua. Nah, sedangkan ini keperawatan itu fokus utamanya adalah pelaksanaan pelayanan keperawatan, di mana asuhan keperawatan pada anak berpusat pada keluarga dan perawatan yang terapeutik. Ini dibaca. Nah, ini juga silahkan dibaca ya, batasannya kita pakai batasan yang terbaru ya, yang anak itu sampai usia 18 tahun dan belum menikah sejak masih dalam kandungan. Ini ada kebutuhan asah, asuh, asi. Yang disebut asuh itu adalah kebutuhan fisik, ya, seperti gizi, pencegahan penyakit, meningkatkan kesehatan, perawatan, pengobatan, tempat perlindungan yang layak, lingkungan sehat, pakaian, rekreasi, itu semuanya kebutuhan asuh. Kebutuhan asi ini kasih sayang dari orang tuanya, ya, bonding, ini bonding, dan basic trust. Ini akan saya jelaskan di pertemuan tumbuh kembang. Nah, ini kebutuhan asah itu mengasah, menstimulasi mental, bagaimana menstimulasi perkembangan psikososial,
kecerdasan, kemandirian, dan kreativitas pada anak sesuai dengan harapan atau usia perkembangan. Ini kita bahas nanti di materi DDST atau KPST. Nah, ini yang akan kita selalu bawa nanti pada tahap pembuatan ASKEP, bahwa selalu ada tahapan pengkajian, dilanjutkan dengan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, apa bedanya anak dengan orang dewasa? Perawatan pada anak dengan perawatan pada orang dewasa, ya kalau pada anak kita harus selalu melihat fisik aja sudah berbeda ya dari anak. Nah, fisiknya sudah berbeda, pasti proses fisiologis juga berbeda. Dari jumlah cairan, isi cairan, perubahan cairan juga berbeda. Dan kemampuan berpikir juga pasti akan berbeda, sangat berbeda. Oleh karena itu, perawatan pada anak sangat berbeda dengan perawatan pada dewasa. Nah, ini peran-perannya ya, advokat. Sebagai advokat, peran perawat pediatrik atau perawat anak ya bisa sebagai advokat. Advokat itu pembela keluarga, promotor, penyuluh kesehatan, konselor, kolaborator, dan peneliti. Ini pembela itu maksudnya perawat itu harus harus mampu membantu bagaimana caranya keluarga mengambil keputusan dalam tindakan yang mungkin menyangkut nyawa anaknya, membantu mencarikan second opinion, ya, mencari pilihan yang lain dengan berbicara kepada para ahli. Kalau promotor kesehatan, perawat membantu upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Penyuluh, pendidik ya, biasa kita memberikan penyuluhan kesehatan. Kemudian konselor itu perawat memberikan dukungan, jadi memberikan konsultasi dengan cara mendengarkan aktif, melakukan hubungan terapeutik antara perawat dan anak serta keluarga. Oke. Nah, kalau kolaborator itu lintas sektoral, jadi bagaimana perawat itu harus bekerja sama dengan profesi yang lain seperti dokter, farmasi, gizi, atau fisioterapi dalam perawatan anak. Nah, ini peneliti ya. Peneliti itu punya peran yang luar biasa dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya di keperawatan anak. Oke, ini pengaruh keluarga, kemudian 3 prinsip fungsi keluarga dalam pemeliharaan anak. Dibaca ya. Oke, sudah selesai. Ya, kita lanjut ke PowerPoint yang kedua, yaitu perspektif keperawatan anak. Jadi di sini menjelaskan bagaimana sih perawat anak itu harus muncul ke permukaan, harus merawat anak, dan integritasnya diakui, ya, diperlukan. Nah, kita membahas tentang sehat dulu, bahwa WHO mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan yang seimbang antara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit. Jadi sehat itu bukan hanya dikatakan, oh saya tidak ada virus dalam tubuh saya, tapi ada keterkaitan antara mental dan sosial. Nah, indikator kesehatan bagi anak yang terjadi di seluruh dunia adalah bahwa terjadi peningkatan anak dengan overweight dan obesitas, ya. Terjadi peningkatan anak yang merokok, ada anak yang sudah menyalahgunakan obat-obatan terlarang, kemudian adanya responsibility sexual behavior. Jadi ada suatu perubahan seksual yang saat-saat ini tuh sudah mulai ditunjukkan saat dia masih dalam usia anak-anak. Jadi ada
kecenderungan dia laki-laki, tetapi dia sudah mulai menyukai atau bergaul dengan orang-orang yang sama-sama menyukai sejenisnya. Juga anak perempuan itu sudah mulai tampak di tingkat dunia, gitu ya. Bukan hanya di Indonesia saja, itu di usia-usia rentan seperti usia remaja. Kemudian kesehatan mental juga ini sudah banyak terjadi. Biasanya kesehatan mental ini berhubungan dengan kekerasan seksual, ini ya, injury dan violence yang dia dapatkan saat usia kecil, atau pada dia sering dimarahi, mendapatkan tindakan emosional dari orang tuanya, KDRT misalnya ya, atau misalnya pada usia remaja dia putus cinta misalnya dengan pacarnya, sehingga itu sangat mempengaruhi mentalnya. Environmental quality lingkungan juga tentu akan mempengaruhi kesehatan anak. Contohnya dia tinggal di kota yang pencemaran atau polusi udaranya sangat tinggi, itu tentu akan berefek pada fungsi pernafasannya. Contohnya seperti itu. Imunisasi. Nah, imunisasi ini jadi indikator kesehatan, dan di mana imunisasi dilakukan untuk menunjang imun seorang anak terhadap suatu penyakit. Dan akses ke pelayanan kesehatan. Akses ya. Bagaimana cara orang tua membawa anak ke puskesmas, apakah jaraknya cukup jauh, apakah difasilitasi oleh kendaraan, dan sebagainya, itu juga sangat mempengaruhi kondisi anak. Ada yang rumahnya sangat jauh dengan puskesmas, sehingga ketika anaknya sakit, orang tua tidak bisa membawa ke puskesmas karena aksesnya tidak ada. Contohnya itu kan jadi mempengaruhi kesehatan anak. Ini ada mortality. Mortality itu kematian, dan morbidity penyakit. Jadi kita sebagai calon perawat harus tahu apa itu mortality, apa itu morbidity, apa penyebabnya. Ya. Nah, jadi nanti kedepannya kita harus tahu, ya setidaknya lah untuk diploma 3 ini harus tahu apa sih penyebab suatu penyakit, kemudian bagaimana sih cara-cara penanggulangannya, dan gimana cara kita konseling kepada keluarganya, ya. Nah, ini kita lihat rata kematian dilihat dari usia dan jenis kelamin. Nah, ini kita harus tahu, ini misalnya nih pada usia remaja ya, ternyata yang paling tinggi tingkat kematian itu dialami oleh laki-laki. Why gitu? Kenapa sih laki-laki pada usia remaja dibanding wanita itu lebih banyak angka kematiannya? Mungkin dari kecelakaan lalu lintas, mungkin dari pergaulan yang salah ya, mabuk-mabukan, alkohol, dan sebagainya. Tapi kalau di usia kurang dari 1 tahun, itu laki-laki juga lebih tinggi tingkat kematiannya dibanding wanita, namun angkanya tidak terlalu jauh. Coba kalau yang di usia remaja, ini angka laki-laki dan perempuan ini sangat signifikan perbedaannya. Nah, dilihat dari semuanya, dari semuanya ini kita lihat ya, usia kematian pada laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan pada wanita, anak perempuan maksudnya. Nah, kemudian ini infant mortality rate, jadi rata-rata kematian pada bayi. Jadi rata-rata kematian pada bayi tertinggi itu bayi infant ini usia 1 tahun ya, usia 1 tahun infant, 1 tahun ke atas itu newborn, 0 sampai infant itu 0 sampai 1 tahun ya,
newborn. Ternyata yang paling tinggi tingkatannya adalah kelainan kongenital. Sedangkan yang lain-lainnya ada gangguan gestasi itu pencernaan, kemudian sudden infant death syndrome, kematian tiba-tiba ya, sampai pada yang terakhir adalah disease of circulatory system, sistem sirkulasi peredaran darah. Nah, kemudian ini 5 penyebab tertinggi kematian pada anak. Ranking yang pertama berdasarkan usia, nih ya. Usia 1-4 tahun kecelakaan, 5-9 tahun kecelakaan, 10-14 tahun kecelakaan, 15-19 tahun kecelakaan. Tapi kecelakaannya dalam jenis yang berbeda. Kalau misalnya pada usia 1-4 tahun kecelakaannya mungkin tenggelam atau terjatuh ya. Tapi kalau misalnya pada usia 5-19 tahun ya kecelakaannya lalu lintas, misalnya karena dia bawa motor gitu. Nah, ini juga ranking keduanya untuk usia 1-4 tahun yang tadi ya, congenital anomalies. Kalau usia 15-19 tahun ini homicide. Homicide itu pembunuhan. Ini diambil dari data dunia ya. Kalau suicide itu bunuh diri, kalau homicide itu pembunuhan. Nah, ini mortality kematian yang disebabkan karena injury, kecelakaan. Contohnya usia kurang dari 1 tahun itu suffocation itu tersedak, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, usia 1-4, 5-14, 15-24 ini motor vehicle. Motor vehicle-nya mungkin kalau usia 1-4 tahun itu bukan karena dia membawa kendaraan bermotor sendiri ya, mungkin itu dia kecelakaan pada saat memakai kendaraan bersama keluarganya gitu. Tapi kalau usia 15-24 ini udah bukan anak-anak sih 24-nya, cuma 15 ini masih termasuk anak-anak. Itu kecelakaan bermotor karena memang mereka banyak yang sudah memakai motor sebelum ada SIM. Ya, kenapa pemerintah itu memberikan SIM itu usia 17 tahun ke atas? Karena pada usia 15 tahun, 14 tahun itu anak-anak masih masih labil, belum stabil ya. Jadi masih ngebut, orang lain ngerem dia ngebut gitu. Nah, itu masih sering terjadi. Nah, itu yang kemudian ranking kedua ini ada poisoning tuh keracunan ya. Ini motor vehicle usia kurang dari 1 tahun juga motor vehicle-nya atau kecelakaan bermotor itu mungkin dengan bukan karena dia bawa sendiri ya, tapi memang dia bersama dengan keluarganya. Itu banyak yang terjadi. Ingestion of food itu tidak bisa mencerna makanan juga bisa menyebabkan kematian. Fires and burns, kebakaran ya, drowning, tenggelam, falls, terjatuh. Nah, ini saya tidak akan mengeluarkan dalam ujian, tapi saya hanya ingin menunjukkan data aja. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, philosophy of care, family centered care, traumatic care. Nah, tugasnya adalah sekarang kalian tugas kelompok untuk mencari 7 elemen kunci family centered care. Jadi family centered care itu punya 7 elemen kunci. Apa saja sih 7 elemen kuncinya? Tolong dikerjakan ya. Petunjuknya nanti saya akan sampaikan di WhatsApp. Saya rasa itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan di ruang diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.